Oke, jadi mata kuliah ini manfaatnya sangat banyak dalam merencanakan suatu olahraga sehingga apa tidak boros keuangan, tidak boros tenaga dan lain-lain. Diharapkan nanti ketika pelaksanaan itu tidak jauh dari perencanaan sebelumnya. Kalaupun ada penyimpangan itu hal yang wajar dalam suatu event olahraga itu ada pos mayor, jadwal maju sedikit, mundur sedikit itu biasa. Asalkan tidak merugikan bagi tim karena nanti apa? Tim itu harus termasuk penjadwalannya ada di mata kuliah ini nanti kapan dijadwalkan bermain, ya waktu jedanya bagaimana. Kalau pembagian misalkan di grup itu kapan sebagai home, kapan sebagai away. Jangan sampai tim A, tim B, tim C, tim D, tim A mainnya home terus. Ya tim A sekarang main, besok tidak main. Tim A sekarang main, besok main, besoknya lagi main. Sedangkan tim B sekarang main, besok nggak main, besoknya lagi main. Itu kan restnya beda. Itu harus diatur sedemikian rupa supaya adil. Ya, tentang gizinya bagaimana, ya makan kapan. Kalaupun ada jadwal dimajukan tidak terlalu mendadak, bisa jadi contoh gampang seperti ini. Saya kan juga punya pengalaman bahwa tim ketika jadwal dimajukan tiba-tiba padahal waktu itu baru baru makan siang. Sarapan sudah, nanti jam 12 makan siang. Padahal jadwal jadwal selanjutnya itu mainnya jam 2, jam 14, jam 2 siang. Lalu sudah begitu kan sudah diatur. Oh, paling lambat nanti kita makan sekitar jam 12 atau setengah satu. Kalau bisa jangan terlalu dekat 1 jam itu kalau menurut saya sudah terlalu dekat. Nanti bisa sakit perutnya ketika olahraganya itu terlalu over. Nah, tiba-tiba dimajukan bagaimana? Ya, sebenarnya tim kan boleh menolak itu. Akan tetapi kadang kalau panitianya itu asal mengatur, mau nggak mau harus main, kalau nggak main di WO, nah itu ya panitia. Nah, sekarang kan posisi kita saat ini sekarang sebagai panitia. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai nanti meskipun tujuannya bukan untuk mencari atau merekam prestasi dari semua peserta, tapi jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan-jangan malah nanti apa yang kita sematkan dalam suatu event, tujuan pertandingan ini untuk apa, itu nanti ketika dilaksanakan sudah melenceng dari prinsip awalnya. Oh, ini pertandingan seleksi, oh ini pertandingan untuk sekedar event meramaikan hari olahraga nasional atau untuk kejuaraan daerah dan lain-lain, itu nanti ada tipikalnya sendiri. Kira-kira termasuk sistem seperti apa yang paling pas untuk digunakan. Oke, ini sampai nanti di sistem, nah ini ada banyak toh. Nanti akan kita kupas, kita bahas bareng-bareng, kita gambar bareng-bareng. Nah, hasilnya difoto, termasuk sebagai bukti absen. Jadi nggak hanya, berarti saya nanti satu pertemuan tuh absen aja ada 2. Absen yang saya manualkan lewat Adlink, yang kedua yang Anda sematkan di tugas. Yang sebenarnya bukan tugas itu. Ini apa Pak? Kok ada angka-angkanya, ada bulet-buletnya? Ini nanti kita bahas. Ini saya mengupayakan pakai cara meskipun daring, Anda biar paham ya nyari aplikasinya, pakai program apa. Nanti saya ngisi juga di sini bareng-bareng ya. Jadi ini akan kita penuhi nanti. Saya ngisi, Anda ngisi, nah hasilnya di foto diupload di kolom tugas. Nanti kalau Anda ngajar di sekolah ya yes, gimana mengupayakan supaya siswanya segera paham, cepat paham, memaksimalkan pemahaman. Cara itu ada banyak, tidak harus pakai cara seperti ini. Cuman kalau dengan kondisi daring seperti ini yes, mengupayakan gimana caranya lah. Anda harus berinovasi supaya apa yang Anda sampaikan bisa maksimal diterima dan diingat sebagai ingatan jangka panjang oleh siswanya. Kalau memahamkan gampang, tapi menahan supaya ingatannya itu menjadi ingatan jangka panjang itu yang susah. Itu ada triknya, ada caranya.
Oke, lanjut ke materi. Kita masuk ke organisasi pertandingan dulu. Dah, dari sebuah event pertandingan itu pasti tidak lepas dari 3 unsur ini, 3 elemen. Prinsip dari event, segitiga event triangle. Nah, yang pertama adalah event itu sendiri, kemudian dari sponsor, kemudian penonton. Anda ingin mengadakan event sebesar apapun, kalau dananya tidak ada kan tidak dapat terlaksana. Nah, event itu butuh biaya. Ada yang sifatnya itu dibiayai oleh pemerintah, misalkan kita mengajukan anggaran ke Pemda, pemerintah daerah atau Pemprov, dapat kucuran dana, tapi kan dana itu pasti tidak dapat menyokong 100% dari apa yang kita butuhkan untuk melaksanakan event tersebut. Tentunya kita butuh sponsor. Nah, sponsor itu boleh menyandang dana, menyokong dana, mungkin berapa persen, akan tetapi sponsor pasti tidak ingin mendanai suatu event itu apabila tawarannya kepada mereka kurang menarik. Ya, mereka mau mensponsori apabila mereka dapat untung. Untung bukan berarti untung finansial ya, bukan berarti uang. Bukan untung secara uang. Mereka mau mendanai kok. Mereka mau mendanai apabila event ini sifatnya publikatif, ditonton oleh banyak orang, sehingga apa, produknya sponsor yang mereka produksi atau dalam bentuk jasa mungkin, mereka dapat dikenal atau lebih dikenal. Sudah terkenal masih supaya dikenal lebih luas lagi. Kadang juga mereka sponsor yang bisa memberikan dana yang lebih besar itu malah yang sudah terkenal perusahaan yang besar-besar itu. Bukan berarti mereka kurang terkenal, tidak, tapi mereka sudah terkenal, hanya saja ingin lebih dikenal masyarakat. Mungkin ada produk baru, mereka mengeluarkan produk baru atau seri baru atau apa, sehingga lebih dikenal lagi. Atau ada promo tertentu, ketika promosi itu pasti ada event. Nah, sekarang bayangkan event-event seperti itu, pusat perbelanjaan online yang sampai mengundang artis-artis dari luar negeri didatangkan untuk meramaikan event per bulan mereka, tiap bulan. Tahu kan? Pusat perbelanjaan online yang mungkin promo 11-11, kalau 11-11-11, 11-11, 44 kan gitu. Itu kan berapa dana yang dikeluarkan hanya untuk, jangan ditanya itu keuntungannya bagaimana. Kalau kita mikir itu nggak akan nututi, nggak akan masuk di penghitungan Anda, nggak akan masuk. Bagaimana bisa gitu. Nah, kita pemikirannya nanti ketika mengadakan event juga seperti itu. Bagaimana bisa? Ya harus dipikirkan dulu di manajemen, kira-kira sekian persen dana dari Pemda, sekian persen dari swadaya panitia iuran dulu. Ya, kemudian nanti pasti nanti panitia kan dapat HR, mungkin bisa ada bisa tidak. Ya, karena mereka sudah lelah kan, perharinya mungkin dapat berapa, sekedar transport, konsumsi juga dapat. Nah, itu perlu dihitung di awal, jangan sampai nanti salah hitung. Itu tadi prinsipnya ya. Kalaupun melenceng dari awal perencanaan itu tidak masalah, itu pos mayor. Tapi jangan sampai melenceng terlalu jauh, misalkan sampai 45 derajat itu sudah luar biasa, melencengnya kejauhan itu. Apalagi 90, apalagi 180 balik lagi. Kemudian apa yang dimaksud dengan pertandingan dan perlombaan? Ada yang bisa menjelaskan? Saya persilahkan. Mas siapa? Ayo, perlu saya panggil? Atau silakan yang mau ngomong. Pertandingan apa, perlombaan itu apa? Ini hal yang sepele, akan tetapi nanti ketika Anda mengadakan suatu event, bagian pubdekdok, publikasi, dokumentasi, dan dekorasi, publikasinya salah gara-gara apa? Menyebut nama eventnya salah juga. Saya pernah membaca ada event atletik di Kota Malang. Saya baca di pengumumannya itu di sebelahnya kantor polisi alun-alun Kota Malang. Saya baca dulu ini yang buat siapa? Masa yang buat bukan orang olahraga? Kalau dibaca orang awam sih
aman-aman saja, tapi bagi orang olahraga lah ini gimana atau yang buat ini kan gitu. Jangan sampai itu terjadi kepada Anda. Oke, silakan, silakan bicara. Saya tunggu. Ayo, apa perbedaannya atau apa yang bisa menjelaskan apa itu pertandingan, apa itu perlombaan? Ada yang bisa? Silakan, saya tunggu. Siapa sih? Tak lihat namanya siapa. Oh, siapa tadi? Ayo silakan sambil ngomong saja, nanti kelihatan yang ngomong siapa kok. Bagas. Oke, Mas Bagas silakan. Oke. Oke. Saya rekam. Ada jawaban yang lain? Saya persilakan. Bernardus Wardoyo. Sebentar ya, tak nyalakan lampu dulu, agak gelap. Tar ya. Oke, silakan Mas Bernardus. Oh, Iqbal. Nah, ayo Mas Bernardus. Nah, gini loh, saya tuh seneng kelasnya rame gitu. Nah, di lapangan tak marahi kalau diam-diam saja. Ayo Mas, siapa? Nggak jadi. Oh iya, abu-abu. Enggak. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, wis. Berarti lanjut ya. Ada yang lain, silakan. Enggak ada, kalau enggak ada saya lanjut. Oke, saya tangkap kalau tadi suatu sistem pertandingan. Jawaban Mas siapa tadi? Bagas ya? Suatu sistem pertandingan yang di dalamnya menggunakan istilah menang, kalah, dan seri. Ya, sedangkan kalau perlombaan tanpa ada seri. Betul sih, betul. Cuman ya ada cumanya. Ya saya tahu itu bahasa Google. Nah, artinya banyak di internet itu istilah pembahasan-pembahasan tentang definisi dari semua hal. Google itu menampilkan semua hal yang ada di internet menurut pemahaman siapapun. Akan tetapi ketika diterapkan di lapangan ternyata itu kurang sesuai menurut saya. Coba logikanya gini, kalau di pertandingan itu tidak mengenal seri, sepak bola kan nggak ada seri, ada seri ya, kosong kosong tuh ada, ya. Kalau di bola voli ada apa enggak? Kira-kira masuk enggak istilah seperti itu? Makanya saya katakan, oke itu bahasa Google, bahasa internet, karena saya tahu, saya juga pernah googling itu loh. Jadi yang maksudnya kita diskusi enak tuh seperti ini, harus ada yang dibahas. Jangan cuma diem saja. Justru malah menjawab itu benar meskipun dari Google. Artinya sudah ikut diskusi. Dah luar biasa itu. Ya, iya Mas. Kalau makanya saya bilang perjawaban tadi betul Mas, betul. Akan tetapi ketika diterapkan dalam olahraga tidak semuanya bisa didefinisikan seperti itu. Mungkin ada yang sudah mendefinisikan seperti itu sehingga dianut. Ya,
direkam, dianut, nah kemudian dianggap itu jawabannya, padahal ketika diterapkan di lapangan tidak semuanya itu. Ya saya contohkan satu tadi saja, bola voli kan gitu. Ya, oke. Sebelum saya kasih tahu pengertiannya bagaimana, kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Kembali ke laptop. Nah, sekarang ya, saya tanya, langsung jawab saja. Sepak bola pertandingan apa perlombaan? Oke, sip. Lari cepat. Oke. Bola voli. Ya. Petan kue. Petong. Ada yang tahu petong? Apa itu? Tidak tahu. Oke, nanti dilewati dulu. Boxing. Boxing itu tinju, oke, pertandingan. Petan Q, oh, petong. Bahasanya itu sebenarnya petong. Bukan. Petong itu yang menggelindingkan bola kemudian kesasaran bola yang lebih kecil itu loh. Itu sudah ke kejuaraan dunia itu. Yang menggelindingkan bola tapi bukan yang mendekati sasaran, itu bola ada bola yang lebih kecil kemudian ya hampir seperti bowling dan bolanya ya seginilah, dua kepal digelindingkan kemudian mendekati, petong. Kemudian boxing, bola voli tadi sudah jelas, sepak takraw tanding ya. Oke. MotoGP ya, karate, renang, anggar, hoki, hoki, basket, catur. Ayo, ada dua ini gimana ini? Ah, loh, gimana maksudnya pertandingan yang dilombakan? Enggak perlombaan yang ditandingkan itu. Kabadi. Kabadi. Kabadi ya Pak? Tahu kabadi? Wah, ini harus tahu. Semua olahraga harus tahu, meskipun nggak diajarkan di mata kuliah. Banyak olahraga baru, lebih dari, banyak sekali. Akan tetapi mungkin daerah Anda tidak memiliki itu, nggak ada induk organisasinya. Tapi sebenarnya di dunia itu sudah diakui dan itu sudah dilakukan di kejuaraan dunia, ada tingkatannya. Kabadi itu pakai lapangan hampir mirip lapangan bola voli, cuman garis serangnya itu di belakang. Kalau lapangan bola voli kan setelah garis tengah baru garis 3 meter, itu 3 meternya agak ke belakang, menyentuh bagian tubuh lawannya. Ya, yang menyentuh satu, tapi yang disentuh nanti bisa milih lawannya itu. Kemudian kalau sudah tersentuh, nah yang menyentuh tadi berupaya supaya melewati garis tengah atau menyentuh dengan kaki area tertentu di lawannya itu dapat 1 poin. Kalau sudah lewat, setelah nyentuh lari ke areanya sendiri melewati garis tengah. Kalau lewat berarti 1 poin. Tapi kalau setelah menyentuh itu tim yang disentuh bisa menahan yang menyentuh itu supaya dia tidak melewati garis tengah dengan cara dipeting atau dipegang kakinya supaya dia nggak bisa jalan. Itu maka yang disentuh itu yang bisa menahan itu yang dapat 1 poin. Silakan di browsing dan itu setiap kali main pasti harus mengucapkan kabadi gitu. Ya, itu sudah kejuaraan dunia itu. Nah, memang dari India ini asalnya. Itu pertandingan. Nah, jawabannya nih Mas. Sudah lihat tadi apa jawabannya? Wah, nggak sempat kelihatan. Oke. Nah, sekarang tak minta menyimpulkan dulu. Nah, sekarang apa yang membedakan antara setiap cabang-cabang ini
Cabang olahraga ini yang membedakan sehingga dia bisa disebut apa, dia sebagai perlombaan, dia sebagai pertandingan. Yang membedakan di mananya? Hmm, kalau perlombaan begitu. Oke, boleh. Itu kan namanya definisi. Silahkan mendefinisikan dengan sebagai apa. Yang semua yang menjawab itu saya kira betul gitu. Oke, biar lebih cepat. Nah, sekarang saya jawab. Dah, kalau dulu ketika saya ngajar itu ada jawaban seperti ini. Jawaban mahasiswa mahasiswa di kakak tingkat Anda dulu. Pak, kalau lomba itu individual, Pak. Kalau tim itu kalau pertandingan itu selalu beregu, tidak selalu. Gitu. Ya, tinju itu individu, volley itu beregu, sepak bola beregu atau tim. Tak anggap betul jawabannya, tak betulkan gitu loh. Itu bahasa motivasi. Nah, nanti Anda ngajar seperti itu. Dah, cuman lebih tepatnya kalau didefinisikan sebenarnya mau olahraga apapun ketika itu individu ataupun itu berkelompok beregu atau tim. Nah, ketika olahraga itu saling berhadapan, baik itu kontak fisik atau non kontak fisik, ya tinju itu kontak fisik, sepak bola itu kontak fisik, kalau volley tidak kontak fisik karena dibatasi sama net, takraw itu tidak kontak fisik atau non kontak fisik, apalagi yang non kontak fisik, ya itu baik itu yaitu dari kontak fisik atau non kontak fisik, beregu atau individual, ketika mereka saling berhadap-hadapan maka itu disebut pertandingan. Masuk? Dapat diterima? Oke, contoh ya tadi sepak bola, voli, bahkan catur. Catur itu pertandingan Mas, meskipun tidak kontak fisik orangnya. Tapi pionnya kontak fisik, dianggap kontak fisik kan gitu. Tapi tidak ada catur kemudian skakmat langsung dipukul lawannya cepak gitu. Nah, gitu ya. Tetap itu namanya pertandingan meskipun tidak kontak fisik dan itu individu. Permainan dakon kalau itu disebut olahraga, anggap saja olahraga tradisional ya. Dakon itu pertandingan karena dia saling berhadapan. Kan saling mengambil pinnya lawannya itu di depannya. Dah contohnya banyak, kesimpulannya itu ya. Nah, kemudian kalau perlombaan adalah satu sistem dalam event olahraga di mana saat pelaksanaannya peserta menghadap ke arah yang sama, baik itu individu ataupun bergu, baik itu bergantian ataupun bersama-sama. Contoh yang bergantian, lempar lembing, event dalam nomor-nomor di atletik itu semuanya lomba, nggak ada pertandingan. Lempar jauh, lompat tinggi itu kan bergantian semua, nggak bergantian. Ya, apa diganti pertandingan? Pertandingan lempar lembing gitu ya, berhadapan-hadapan. Kalau pasola itu kan pertandingan tuh. Ya, yang pakai lembing itu, yang menaiki kuda di daerah timur. Nah, kalau lembing itu meskipun bergantian, ya itu tetap disebut perlombaan. Lari itu bersama-sama, balap sepeda itu bersama-sama, MotoGP bersama-sama, menghadap ke arah yang sama. Itu namanya apa? Perlombaan. Itu hanya masalah menghadapnya. Simple toh? Tapi jangan sampai salah. Itu saya pernah baca event, saksikanlah perlombaan catur. Nah, itu ya ya bener sih bagi orang awam, tapi bagi orang olahraga ya keliru. Bahkan ada yang fatal itu. Pernah juga saya membaca event maraton 10K itu pernah. Halo, suara saya terdengar? Oke. Tapi kok oke, enggak apa-apa. Maraton 10K. Padahal atau 10K. Padahal 10K dengan maraton itu beda. Kan sudah lulus atletik toh. Nah, maraton itu dengan 10K bedanya di mana?
malah takut menjawab ini. PR ya? Ya, iya sama, bedanya di mana gitu loh. Karena saya pernah baca. Nah jaraknya kalau 10K jelas 10K atau 10K 10 kilometer. Kalau maraton berapa? Karena ada ya nggak sama mas. Ya lebih dari. Nah ini loh, ini menarik untuk dibahas. Kan sepele ya. Atletik sudah lulus nanti jangan sampai kayak gitu. Nah maksud saya itu yang ngadakan event itu ya kayak tadi itu jawabannya gitu loh. Membuat baliho besar, banner tulisannya maraton, tapi jaraknya 10K itu salah. Padahal maraton itu ada jaraknya berdasarkan sejarah dari dua kota di Athena sana. Sehingga jaraknya dipas. Jaraknya maraton itu 42, sekian kilometer. Ada half maraton atau separuh maraton, setengah maraton itu kan 21, sekian. Coba dicari sejarahnya itu maraton. 42, sekian kilometer. Itu pasti Mas. Lah itu mengadakan kan jauh antara 10K dengan 42K. Sekian lebih itu. Nah, itu atletiknya tolong dicari. Jangan mengharapkan dari dosennya. Kalau materi sekarang K13 ya yang harus mencari materinya ya siswanya. Ya, kan Anda ngajar K13 nanti. Mudah-mudahan direvisi lagi. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya gunanya materi di perkuliahan sistem pertandingan dan organisasi pertandingan itu masalahnya seperti itu. Masih jauh materinya banyak sekali nanti. Saya kira akan selalu ada hal yang dibahas apa yang dipelajari dalam materi ini. Agak ngelek ya di Zoom. Materinya belum tampil. Itu coba saya stop dulu. Oke, sudah. Materinya beberapa akan kita loncati. Manajemen organisasi pertandingan. Organisasi pertandingan itu merupakan komponen yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk dapat bersama-sama mewujudkan atau mencapai tujuan pertandingan. Ini nanti saya kasih saja. Intinya ini loh. Hal ini dilakukan agar semua rencana berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan. Tadi itu ya pos mayor, kalaupun melenceng tapi tidak terlalu jauh. Soalnya gini, kaitannya kalau sampai melenceng dengan perencanaan, pasti terkait dengan pendanaan, pasti terkait dengan sponsor. Kalau sampai nanti acaranya molor, ada penundaan dan lain-lain, kalau tidak diantisipasi, misalkan penundaan PAX waktu itu sudah terlanjur sewa lapangan, ternyata hujan, pertandingan nggak dapat dilanjutkan. Padahal estimasinya sudah pas, misalkan perencanaan pada event ini hanya 16 pertandingan. Ternyata ditunda. Kalau ditunda, diundur pertandingannya kan nyewa lagi. Apalagi kalau sewa lapangan nggak cukup juta, nggak cukup 1 juta 2 juta misalkan ya. Ya itu kan blesetnya terlalu jauh nanti. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini ada dua hal yaitu perencanaan dan organizing. Planning merupakan langkah awal suksesnya penyelenggaraan pertandingan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan mutu penyelenggaraan yang baik, yaitu planning waktu, tempat dulu, kemudian waktu, fungsi, dan tujuan. Penjelasannya, planning tempat misalkan, ketika Anda ingin menawarkan suatu event itu kepada pihak sponsor supaya mungkin mereka mau menyokong beberapa persen dana dari mereka kepada kita. Nah, tentunya tempat itu juga berpengaruh. Kenapa? Misalkan, Pak, kita mau melaksanakan event turnamen sepak bola. Akan tetapi dari pengalaman-pengalaman yang kemarin, Pak,
event ini selalu kisruh penontonnya kisruh, pemainnya ikut kisruh. Sehingga apa? Karena kisruhnya tadi sehingga pihak sponsor merasa dirugikan. Panitia juga rugi karena banyak komplain. Banyak harus bertanggung jawab, mungkin kerusakan daerah sekitar dan lain-lain. Ini coba Pak kita laksanakan supaya kita juga tetap kerjasama dengan kepolisian untuk keamanan, mungkin dari panitia sendiri ada sisi keamanan. Kita coba laksanakan di eventnya ini di dalam batalion Pak, misalkan di markas TNI AU di dalam itu ada lapangan sepak bola misalkan, kita sewa di situ saja. Mungkin lebih mahal sedikit ya mungkin, tapi perhitungannya demi keamanan. Nah, oke, tidak masalah, amannya aman. Akan tetapi ketika kita menawarkan kepada pihak sponsor, pasti sponsor itu akan mikir-mikir dulu. Lah ini event besar tapi dilaksanakan di Pangkalan. Kemudian di situ ketika masuk pun harus ada prosedur pemeriksaan dan lain-lain yang sebenarnya ya memang prosedur, tapi kan bagi kalangan tertentu itu ribet. Ya, harus gini, harus gitu. Nah itu bagaimana? Saya kira kalau seperti itu sponsor nggak akan tertarik. Jangan-jangan nanti sudah didanai ternyata yang nonton ya pendukungnya tim sendiri yang dibawa nggak begitu banyak, kemudian warga sekitar mungkin atau orang dalam batalion itu sendiri. Padahal sasaran pihak sponsor itu masyarakat yang sangat luas dari banyak kalangan supaya apa? Produk mereka dapat dilihat tadi, mungkin ada produk baru dan lain-lain untuk sosialisasi. Itu cara memilih tempat pun juga harus diperhatikan, jangan asal. Nah, contoh tempatnya bagus tapi lahan parkir tidak ada. Bahkan ada event tertentu itu pendapatan terbanyak itu di parkir. Saya pernah mengikuti event di daerah Poncokusumo, daerah rumahnya daerah Wajak Poncokusumo. Itu event turnamen gala desa sebenarnya. Pemainnya tapi kelasnya nasional dan parkir omset dalam satu malam itu 10 sampai 20 juta. Itu baru babak penyisihan. Nah, kalau babak final bagaimana Pak? Wes ditebak sendiri. Dan itu bukan untuk panitia mencari untung tapi memang event itu dilaksanakan tujuan awal sudah disepakati, nanti kalau ada dana perolehannya persentase terbanyak akan disumbangkan untuk tempat ibadah. Wah, luar biasa sekali itu. Panitia dapat sudah transport itu saja. Ya, itu masalah tempat dan lain-lain termasuk ketersediaan MCK dan lain-lain. Kemudian planning waktu kapan dilaksanakan. Ya, pihak sponsor sangat memperhatikan masalah waktu. Masih terdengar suara saya? Dengan jangan-jangan saya ngomong sendiri. Oke, masalah waktu, kenapa waktu sangat berpengaruh kepada pihak sponsor? Nah, karena waktu pelaksanaannya itu, kalau waktu-waktu pada jam tertentu, misalkan jam kerja, akan jarang yang melihat. Bahkan kekuatan pihak sponsor itu pernah di event Piala Dunia itu mempengaruhi jam tayang. Cuman kalau misalkan nonton Piala Eropa gitu di Indonesia kira-kira tayangnya sekitar jam berapa di Indonesia? Jam 3. Kenapa kok jam 3? Kalau jam 3 berarti ya perbedaan waktu itu pasti, cuman sampean kira-kira sendiri. Kalau di daerah Eropa selisihnya kan 1 2 3 4 sekitar 7 jam. 7 jam itu kalau di Anda jam 3, mereka lebih lambat, mereka mainnya jam berapa? 3 tambah 7. Jam 10 siang toh. 10 jam berapa? Jam 3 7 berarti 6-nya dari 3 jam 9. Itu malam. Jam 8. Itu masih masuk akal. Akan tetapi pernah ada sponsor yang sangat mengontrol masalah jam tayang. Dilaksanakan di Amerika, dilaksanakan di Brazil. Akan tetapi penyokong dana terbesar pada event itu adalah orang Eropa.
Sehingga apa? Sehingga mereka minta supaya jam tayang dirubah ketika orang-orang di Eropa itu pada jam istirahat, bukan pada jam kerja. Bahkan ada tim tertentu itu harus bertanding, dipaksa bermain pada sekitar jam 12, jam 1 siang. Hanya membela penyokong dana. Pernah mengalami seperti itu. Bahkan tim Indonesia dulu kan juga pernah main jam 1 siang itu pernah. Siapa yang mengontrol? Sponsor. Makanya sponsor itu jangan diremehkan. Nah, itu pentingnya pihak sponsor. Masalah apa? Masalah waktu. Jadi, kapan pelaksanaannya itu termasuk hal yang dibahas ketika mungkin nanti Anda merencanakan untuk mengajukan proposal kepada pihak sponsor, sehingga apa? Mereka mau apa? Menyumbangkan dana supaya membiayai tentang event yang kita laksanakan. Tadi itu segitiga event tadi itu pihak sponsor gitu loh. Kemudian planning fungsi. Nah, fungsi pertandingan itu sendiri apa fungsinya? Apakah pertandingan ini tujuannya untuk seleksi atau pembibitan atau penyaringan bakat, atau pertandingan ini hanya sekedar untuk peramaian event hari tertentu, misalkan hari olahraga nasional dan lain-lain. Ya, apakah ini hanya sebatas invitasi, tapi invitasi berhadiah, undangan ya, undangan tapi undangan yang berhadiah. Kemudian tujuannya juga berkaitan dengan fungsi yang tadi itu. Apakah ingin mengukur kemampuan dari masing-masing tim sehingga diperingkat. Nah, itu nanti juga mempengaruhi sistem pertandingan apa yang digunakan. Selanjutnya planning tempat. Ini keterangannya. Tadi saya kira sudah dijelaskan ya. Nah, ini sampai dibahas tentang WC, pengunjung harus bersih dan tersedia. Kira-kira rasionya dengan satu WC dengan berapa peserta berapa penonton. Nah, itu harus dihitung. Kalau pesertanya sekian ratus, WC-nya minimal berapa. WC yang portable itu bisa dipindah ponten-ponten. Kemudian tempat pemain pengganti, ruang khusus wasit, kemudian panitia, kursi tambahan, kebun para wasit. Nah, termasuk nanti penentuan jumlah peserta. Misalkan kursi cadangan hanya ada sekian. Oh, kita batasi saja pesertanya. Nanti ada istilah pembatasan peserta nanti di materi selanjutnya. Listriknya apakah cukup? Penerangan berapa lux? Kalau di event tertentu di volley itu ada standar minimal pencahayaan. Ya, minimal sekian ukurannya. Ya, nggak hanya tekanan bola, pencahayaan itu sebenarnya juga diatur. Di sepak bola saya kira juga seperti itu kalau tanding malam hari. Lanjut, ya, kita mengejar materi karena kita sudah ketinggalan dari kelas sebelumnya. Waktu yang tadi itu ya. Nah, kalau didetailkan kapan pertandingannya, ya, berapa sesi, kira-kira nanti memakan waktu berapa lama, sehingga nanti kaitannya dengan pembiayaan. Ya, target misalkan peserta kita batasi hanya 16, maka sekian pertandingan. Ya, ada rumusnya kan? Kalau 16 berarti bisa 16, bisa 15. 15 pertandingan itu memakan waktu berapa hari? Oh, 1 hari 2 pertandingan. Tinggal bagi saja. Oh, hari ini libur karena harus ada jeda. Setelah semifinal libur dulu 1 hari baru final. Enggak setiap hari main. Nanti kasihan main yang habis main terakhir suruh ngelawan lawannya itu yang barusan rest 1 hari. Sehingga lawan satunya enggak rest. Nah, itu juga enggak bagus juga. Enggak adil. Kapan diagendakan untuk upacara pembukaan, pesertanya siapa? Nah, kira-kira nanti upacara pembukaan dihadiri tamu pentingnya siapa? Dari peserta yang mewakili siapa? Jangan sampai tamu penting diundang, peserta yang datang tidak ada. Ya, kalau itu pakai upacara seremonial pembukaan. Itu sering. Makanya panitia kadang menekankan peserta tidak datang ketika upacara pembukaan denda sekian. Nah, itu sering kayak gitu. Ya, kalau pesertanya jauh, nah pemilihan tempatnya kira-kira dan waktunya kapan, dekat dengan penginapan apa tidak itu harus ditentukan. Akses termasuk transportasinya bisa apa tidak. Soalnya
nanti juga kaitannya dengan apa? Cost pengeluaran dari masing-masing tim. Karena mereka nggak mau kalau mereka ingin publikatif kayak Iki Budi Utomo yang dulu kemana-mana yang mengeluarkan uang sekian juta itu nggak masalah, yang penting tepat sasaran gitu loh. Sampai berhari-hari makan, mengeluarkan uang banyak, hadiahnya tuh nggak seberapa, nggak ada seberapa persen dari yang dikeluarkan sebenarnya. Kemudian fungsi pelaksanaan pertandingan, fungsi wasit, scoring board, kemudian panitia lainnya, peralatan dan lain-lain itu juga harus diperiksa dulu. Planning, nah pertandingan dapat dikatakan sukses apabila semua orang yang terlibat dalam acara itu seperti atlet, pelaksana pertandingan, pendukung acara, dan penonton merasa puas. Ya, kalau komplain saya kira relatif. Komplain itu pasti bayar nanti, ya, protes. Tujuan ini dapat tercapai antara lain dengan memperhatikan anggaran biaya dan prosedur pertandingan. Itu nanti menyesuaikan. Sifatnya tidak saklek, tapi ini dapat diatur secara khusus oleh panitia dan disepakati dengan peserta, dibuat seperti ini. Nah, itu harus direncanakan. Yang penting direncanakan, tapi diatur dulu. Budget atau keuangan dibagi lagi antara lain. Nah, ini hal yang lumrah. Nanti materi ini saya berikan. Ini contoh yang di event besar. Kalau Anda misalkan ingin mengadakan event yang lebih kecil, ya enggak apa-apa. Misalkan dipangkas. Kalau biasanya di kepanitiaan itu ada cukup ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seksi cukup 4, seksi humas, ya, seksi perlengkapan, sekretariatan, konsumsi, mungkin tambahi lagi satu apa ya? Seksi apalah gitu loh. Umum ya 4 sampai 5 itu. Tapi kalau dibagi lagi menjadi beberapa, ketua umum, ketua 1, ketua 2, ya, itu harus dibagi. Misalkan ketua umum membawai semuanya, mengkoordinir semuanya. Ketua 1 membawai seksi A, B, C. Ketua 2 membawai seksi D, E, F. Itu sendiri-sendiri sehingga koordinasinya akan teratur. Tapi tidak saklek kan. Makanya ya tadi itu. Selanjutnya saya buka dulu lanjutannya. Lanjut. Organizing. Yang tadi ya, yang pertama kan tadi masuk planning, yang sekarang organizing. Pengorganisasian itu sifatnya mutlak, sangat diperlukan supaya apa? Antara rencana dan tujuan yang telah ditetapkan berjalan dengan lancar dan tertib. Ya, menyusun struktur organisasi dimaksudkan agar setiap bagian mengetahui tugas dan kewenangan, tugas pokok dan fungsi, tupoksi. Itu harus diatur. Kalau mungkin sistemnya agak borongan, wah, panitia dibuat ramping, dibuat ringkas supaya apa? Tidak mengeluarkan lebih banyak dana untuk transport dan HR, mungkin honor. Dipangkas saja panitianya, dibuat simple. Itu bisa saja dalam event tertentu. Misalkan seksi sekretariatan tugasnya awal kan biasanya membuat proposal, undangan, selebaran dan lain-lain untuk publikasi. Setelah itu di tengah-tengah ketika pelaksanaan banyak nganggurnya. Oke, silakan dimaksimalkan, diperbantukan di seksi mungkin konsumsi, kesekretariatan atau di lapangan, itu bisa. Tapi ada tapinya, itu saya rasa kurang bagus dalam organisasi. Kalau Anda mungkin ada mata kuliah manajemen pendidikan jasmani, nah itu di staffing, pembagian staff itu kurang bagus. Sebaiknya sesuai tugas pokok dan fungsi, sehingga ketika terjadi kesalahan di situ maka itu merupakan tanggung jawab dari petugas atau seksi yang mendapatkan tugas itu.
Susunan personalia dan uraian tugas bidang teknik. Nah, ini contohnya di event ada 7. Tidak selalu seperti ini. Ya, pengawas pertandingan, referee. Pengawas itu ini bahasanya di setiap induk olahraga itu macam-macam. Ada yang pengawas itu misalkan komisi, ya komisi wasit atau pengawas pertandingan. Kan ada komisi, kan ada banyak juga komisi disiplin dan lain-lain. Kalau di volley itu ada SRC, Special Referee Committee atau komisi wasit, sama juga sebenarnya di sepak bola. Kemudian referee sendiri, wasit, ketua pertandingan. Nah, dibedakan antara ketua pertandingan dengan ketua umum. Karena nanti ketua pertandingan ini, kalau ketua pertandingan ini yang mengetuai pertandingan. Nah, nanti tugas ketua pertandingan salah satunya adalah memberikan laporan kepada ketua umum terkait hasil dari pertandingan. Akan tapi kalau mau dirampingkan ya silahkan diatur sendiri. Sekretaris pertandingan, seksi perwasitan, seksi lapangan, seksi perlengkapan pertandingan dan lain-lain. Seksi lapangan sama perlengkapan lapangan itu beda. Dirampingkan boleh Pak? Boleh, silahkan. Ini hanya contoh. Pengawas pertandingan yang tadi itu tugasnya ini menampung, memutuskan semua permasalahan teknis dan non teknis yang timbul dari para peserta. Keputusannya adalah mutlak dan final. Biasanya pengawas pertandingan ini adalah tugasnya memutuskan, mengambil keputusan apabila apa? Apabila di tingkat wasit sendiri sudah tidak bisa mengambil keputusan. Ya, contohnya terjadi misalkan insiden dalam suatu event. Nah, wasitnya tidak bisa memutuskan, maka konsultasi kepada pengawas pertandingan. Wasit sendiri mengawasi, memimpin pertandingan, kemudian istilahnya sebagai supir di situ untuk kelancaran jalannya pertandingan. Ketua pertandingan memimpin dan menyelenggarakan pertandingan. Nah, ini memimpin technical meeting dan mengatur jadwal pertandingan, memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas seksi dan berada di bawahnya. Kalau tadi dibagi ketua 1-2, maka seksi sendiri dibagi pada bidang apa. Salah satunya ini tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum panitia. Jadi bisa dibedakan sendiri tugasnya sendiri antara ketua umum dengan ketua pertandingan atau bisa dirangkap. Silahkan. Kemudian sekretaris tugasnya membantu tugas-tugas dari ketua pertandingan. Tugasnya hampir sama. Seksi perwasitan memimpin perwasitan semua pertandingan, menyusun jadwal wasit yang bertugas, kemudian bertanggung jawab kepada ketua pertandingan. Nanti di bagian seksi perwasitan ini berdampingan juga dengan seksi bagian penjadwalan kalau diatur sendiri dan berkomunikasi dengan kesekretariatan. Karena apa? Ketika menyusun tugas dari para petugas pertandingan itu di luar wasit misalkan, tapi ada petugas lain yang juga di cabang olahraga tertentu itu petugasnya juga harus wasit. Contoh di sepak bola kan jelas ada hakim garis, itu wasit. Ya, wasit 1, kemudian wasit utama, kemudian cadangan, wasit cadangan di pergantian itu. Kalau di bola voli petugas wasit 1, wasit 2, kemudian skor sheet dan asisten scorer di meja belakangnya wasit 2. Kemudian hakim garis itu ada 4, bisa menggunakan 2 setiap sudut kanan dan sudut kiri, 2 orang saja cukup. Kalau event internasional atau nasional liga itu pasti pakai 4 wasit. Itu wasit semuanya dan wasit nasional. Nah, terus shiftnya bagaimana pengaturan shift? Kan tidak mungkin ketika event tertentu itu misalkan 1 hari pertandingannya minimal, kalau volley itu kan bersambung sampai 1 hari. Kalau di liga itu 1-2 sampai 8 1 hari. Kalau di turnamen bisa lebih dari itu. Mungkin enggak satu petugas tidak ada shiftnya. Misalkan dalam volley itu 1 kali pertandingan itu perlu 23 petugas termasuk pengambil bola, pengepel lapangan dan lain-lain. Itu di luar wasit 1, 2, 3. Tapi line judge dihitung. Mereka bertugas pada pertandingan pertama.
Pertandingan kedua tugas lagi, pertandingan ketiga tugas lagi, pertandingan keempat sudah nggak ada nyawanya itu. Ya, makanya harus diatur shift, tentunya harus double. Kalau apalagi belum lagi yang lapangan 1-2. Kalau lapangan 1-2 berarti shiftnya ada 4 minimal. Kalau bisa 3 shift, tinggal ngalikan saja. Kalau petugasnya satu shift itu 23, ya ngalikan berapa panitia lagi. Konsumsi membengkak, transport membengkak, itu harus direncanakan dulu. Ya, sehingga shift pertama pertandingan pertama, nanti pertandingan berikutnya ganti shift sudah, yang lain istirahat dan harus istirahat. Karena kalau ndak, wah bahaya itu. Pernah dulu saya pernah ngatur manage suatu event, petugasnya dari Ki Budi Utomo itu ke Jurda U16 tahun 2009 di Gorken Arok. Sudah diatur padahal, cuman yaitu mungkin petugasnya disuruh istirahat, dia nggak mau istirahat, jalan-jalan nonton ke bawah, tegang pertandingan, pertandingannya tegang, pulang kecelakaan kan, terlalu capek. Itu kan juga perlu dipertimbangkan, jangan memforsir petugas. Memforsnya tidak sih, sudah diatur, akan tetapi ya nggak mau istirahat, itu daripada tidur sejenak mending nonton karena pertandingannya kebetulan bagus. Tuh harus di manage juga, disarankan seperti itu. Seksi lapangan, kemudian seksi perlengkapan pertandingan dan lain-lain. Nanti tinggal di share materi saja. Susunan personalia dan uraian tugas bidang umum. Ketua bidang umum, seksi dana, seksi kongres, publikasi, dokumentasi. Ini bagiannya sendiri-sendiri. Seksi dana yang tadi itu perencanaan, nanti kalau ke sponsor bagaimana. Kemudian seksi kongres, seksi publikasi dan dokumentasi, pubdekdok ini. Publikasi, dekorasi, dokumentasi. Kalau ini publikasi dokumentasi saja, nggak ada dekorasi. Itu tugasnya banyak sekali juga. Kemudian bidang logistik, ini bagian yang agak berat, bagian lapangan. Perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan, setiap seksi membutuhkan apa saja, kemudian satu pertandingan membutuhkan apa saja. Akomodasi, konsumsi, angkutan. Nah, ini terkait dengan logistik. Nanti detailnya di belakang saja. Sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Ini materi umum. Nanti yang definisi secara khusus akan saya jelaskan di sistem pertandingan. Ini sudah masuk di organisasi pertandingan, ada langkah-langkah, yaitu langkah persiapan atau prepare planning, perencanaan, kemudian kegiatan menjelang pertandingan, saat pertandingan berlangsung, kemudian sesudah pertandingan. Ini harus dikuasai, menjadi hal yang sangat penting. Persiapan, menentukan bidang tugas dan struktur organisasi. Ini struktur itu sangat penting sehingga orang mengetahui tugasnya apa. Ya, kalau perlu dijabarkan nanti. Ya, job deskripsinya apa, ketua umum job disknya apa, sekretaris job disknya apa, tugasnya apa saja. Yang kalau jangan hanya struktur, harus ditentukan. Kemudian penentuan tenaga kerja, stafnya siapa saja terkait tadi itu, petugasnya berapa shift, ada waktu istirahat apa tidak, karena pertandingannya berapa kali. Pertimbangannya juga nanti terhadap apa, pembiayaan, penentuan anggaran. Nah, ini semua berkaitan ini. Kemudian penentuan pesertanya, karena pesertanya nanti itu ini setelah screening. Kalau sebelum screening ditentukan dulu, misalkan pertandingan ini dibatasi usia, U berapa dibuktikan dengan apa nih pada screening. Kalau di luar screening, nah pesertanya siapa, berapa pesertanya. Misalkan mereka mengeluarkan biaya untuk pendaftaran berapa peserta, kaitannya dengan penjadwalan juga. Kalau pesertanya sekian, berapa pertandingan, maka memakan waktu berapa lama sampai berapa hari tadi itu. Kemudian undangan untuk peserta, kira-kira undangannya dilampiri juga sama proposal apa tidak, karena bisa jadi tim itu juga memasang sponsor, dia sebagai penyandang dana juga di event itu. Misalkan contoh di Arema membuat turnamen Arema Cup,
U16 atau U21. Nah, kemudian pada event itu dia juga Arema juga sebagai peserta, dia mengeluarkan tim juga, tim peserta. Tapi dia juga sebagai sponsor utama atau sponsor tunggal. Ingat tadi sempat belum saya jelaskan, sponsor itu ada dua kategori dalam event. Sponsor utama dan sponsor tunggal. Kalau sponsor utama itu dia yang menyokong seluruh dana dari luar, maksudnya yang eksternal. Dana eksternal di luar panitia di mana tidak ada sponsor lain. Oh, maksud sponsor tunggal. Itu sponsor tunggal. Jadi nggak ada sponsor lain. Kalau di sepak bola itu kan biasanya di kostum atau jersinya itu ada banyak sekali sponsor. Ada yang lebih besar, ada yang kecil-kecil di bawahnya, ada yang di sini besar, ada di bawahnya kecil. Nah, itu ada harganya masing-masing. Kalau lebih dari satu sponsor itu artinya ada sponsor utama. Kalau ada sponsor utama maka ada sponsor lain di sebelahnya yang kecil-kecil mengiringi. Tapi kalau sponsor tunggal hanya satu, nggak ada sponsor lain. Itu. Dan dia berkuasa terhadap ya nggak 100%, pasti ketika mereka menyandang dana itu mereka punya kuasa misalkan sampai sekian persen. Kayak saham itu loh. Kalau sahamnya 40% maka hak dan kewajibannya apa? Kalau 50-50 maka hak kewajibannya apa? Sama seperti itu. Menyiapkan alat dan lapangan, kemudian acara pertandingan sendiri, kemudian menyusun peraturan pertandingan. Oke, mumpung di sini saya tanya sekarang, peraturan pertandingan dengan peraturan permainan itu berbeda. Yang dimaksud peraturan pertandingan itu apa? Yang dimaksud peraturan permainan itu apa? Silakan, siapa yang bisa menjawab biar ada diskusi. Kalau peraturan permainan sudah baku dan ada bukunya. Ya, oke. Kalau peraturan permainan biasanya menyesuaikan dengan kondisi atau event-event. Oke, nah itu tadi disebutkan peraturan permainan saja. Yang kedua itu peraturan pertandingan mungkin yang dimaksud. Oke, ya benar. Jadi peraturan permainan itu sudah baku sesuai dengan pedoman induk organisasi olahraga masing-masing. Kalau PSSI mengeluarkan buku peraturan permainan, bola voli juga gitu, peraturan permainan plus perwasitan itu. Terus semua. Kalau di atletik juga ada pedomannya itu. Kalau peraturan pertandingan itu adalah peraturan yang diatur secara khusus, ya, yang ada pada event itu saja. Bisa jadi pada event lain beda lagi. Dan juga peraturan itu sifatnya memodifikasi juga dari peraturan permainan. Mungkin yang diatur menyimpang dari peraturan permainan. Contoh, kostum itu kalau di buku peraturan biasanya sudah ditentukan. Kalau sepak bola itu warna gelap dan terang. Kalau misalkan jadi home warnanya apa, kalau away warnanya apa. Basket juga sama, seperti itu. Tamu apa? Sedang home atau away tadi itu. Ya, kalau di volley karena dibatasi dengan net, nggak kontak fisik, tidak ada. Tapi diatur di buku peraturan volley itu. Contoh yang bisa diatur dalam peraturan pertandingan, misalkan kostum kaos wajib menggunakan nomor dada dan nomor punggung, baik itu kaos atas ataupun celana di bawahannya wajib ada nomornya, atau di kanan, baik itu di kanan atau di kiri, yang penting ada. Bahkan diatur ukurannya minimal sekian senti, ketebalan garisnya dan warnanya harus bagaimana. Nah, misalkan ada usulan ketika technical meeting, Pak, usul ini kan dari jauh pesertanya, sudah bawa kostum dan terlanjur, dan punyanya hanya ini, kalau mau ngupayakan lagi kami nggak bisa main, ini bagaimana Pak? Apakah kami harus mundur? Ya diatur secara khusus, gimana yang lain, apakah diperbolehkan? Nah, itu namanya peraturan pertandingan. Oke, yang atas pakai nomor punggung saja karena mungkin kostum futsal dipakai, karena volley itu wajib pakai nomor dada. Ya, nomor dada kalau kapten di nomor dadanya itu di bawahnya ada garis bawah, belakangnya nggak usah, karena kalau volley itu kalau manggil kapten kan cukup
Ini saya ataskan tapi di dada gini, tanda kapten atau dibalik. Titit. Nah, itu berarti manggil kapten, tanda garis bawah. Ini nggak kelihatan. Titit. Nah, ini. Nah, itu oke boleh ya, silakan. Berarti itu dimasukkan dalam peraturan pertandingan. Diatur secara khusus termasuk peserta. Kalau secara umum biasanya pemain inti plus cadangan sekian. Oke, kita batasi saja, kita kurangi. Cadangan maksimal hanya 3. Boleh. Ya silakan. Yang penting intinya semua harus sepakat. Ya, sepakat dulu. Harus tujuannya technical meeting itu nggak hanya drawing, nggak hanya mengundi, tapi perlu menyepakati peraturan-peraturan pertandingan seperti itu. Plus screening peserta. Kalau ada pembatasan usia, syaratnya apa saja, nah itu harus dibahas di situ. Pemainnya siapa saja, misalkan sebelum drawing itu harus disepakati, ada screening dulu, dewan hakim biasanya. Pemain tim A, pesertanya ABC sampai sekian. Sudah, tim lain ada yang protes atau menggugat. Misalkan pemainnya daerah mereka, Kota Blitar bawa pemain 10, ini. Kota Kediri, loh, itu pemain Kediri kok dibawa sama pemainnya Blitar, misalkan seperti itu. Harus ada screening. Pernah terjadi seperti itu. Ya karena mungkin domisilinya masih 2. Orang tuanya satunya di sini, satunya di sini. Jadi dia ikut mana-mana. Kakaknya di sini. Gitu. Tapi sekolahnya di sana. Ijazahnya satunya pakai ijazah, satunya pakai kartu keluarga. Itu bisa terjadi seperti itu. Harus jelas. Biar tidak terjadi protes. Protes itu bayar. Nah, nanti fungsinya bayar itu untuk apa akan dijelaskan. Dan tujuannya kenapa membayar. Kemudian ini sudah. Jangan dikira nanti bayar itu untuk wasitnya loh ya. Termasuk contoh kartu. Ada yang tahu uang kartu, misalkan sepak bola ada kartu merah, kartu kuning. Setiap kartu kan ada harganya itu. Ya, kartu kuning berapa, kalau kartu merah akumulasi berapa, kalau langsung kartu merah berapa, itu dendanya ada sendiri-sendiri. Kalau tingkat dulu di divisi utama Persema itu 100 200. Tapi apakah uang itu untuk wasit? Tidak. Nah, uang itu nantinya akan dikumpulkan menjadikan satu, kemudian di akhir ketika event sudah selesai, ketika diundang rapat terakhir penutupan semua POPS, pemilik organisasi atau pemilik klub, nah itu diundang, dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi rata ke semua tim, baik itu yang pernah kena kartu ataupun yang tidak kena kartu, rata dapat, dikembalikan itu. Tapi kalau tingkatnya di Liga 1 dan lain-lain saya nggak paham. Itu saya pernahnya itu karena mengikuti. Nah, dibagi ke semua tim. Ya ruginya nanti bagi yang tim yang kena kartu banyak, ya dia dapat rata, sama saja dengan yang nggak dapat kartu. Ruginya di situ. Tapi ada kalanya tim itu sengaja memang diajari, pemain itu sengaja diajari, daripada kamu kemasukan mending kena kartu karena tackling misalkan gitu. Tapi asalkan nggak terlalu over. Kalau terlalu over kan bisa kena komisi disiplin. Ya, kalau kelihatan sekali bahwa dia berniat mencederai. Nah, itu pernah terjadi di suatu pertandingan. Kemudian penentuan peserta. Siapa yang diperbolehkan atau dapat mengikuti pertandingan dapat dibagi menjadi 2 jenis kelompok yang tadi sudah sempat saya singgung. Menurut sifat pertandingan, kemudian menurut pembatasan jumlah peserta. Ini titik 2-nya nggak ada ini. Menurut sifat pertandingan yaitu pertandingan seleksi, ya, invitasi, kompetisi. Kalau seleksi biasanya umumnya menggunakan sistem gugur. Kalau invitasi bisa campuran atau bisa gugur saja atau bisa kompetisi. Atau kadang trofeo. Trofeo 3 tim kayak tadi itu. Tetap pertandingan kalau trofeo. Kemudian pertandingan kompetisi. Kalau kompetisi ini biasanya tujuannya untuk melihat prestasi.
prestasi dari semua yang ada. Karena diputar semua satu tim akan bertemu dengan semua lawan yang ada. Ini kompetisi, baik itu setengah kompetisi ataupun kompetisi penuh. Nanti kita belajar menjadwalkan juga sistem ini seperti apa. Menurut batasan peserta terbatas berdasarkan undangan yang telah ditentukan, sama invitasinya. Kemudian terbatas sesuai dengan peraturan atau regulasi antar perkumpulan dan lain-lain, seperti antar pengda, antar mahasiswa, pekan olahraga mahasiswa, kemudian biasanya Pomda, Pomnas, Asian Games, Olimpiade dan sebagainya. Terbatas antar lingkungan daerah tertentu seperti antar Pengda, SEA Games, Asian Games dan sebagainya, sama kok. Pertandingan terbuka, kalau ini open dapat diikuti oleh peserta umum, tapi tentunya mungkin dibatasi oleh tetap dibatasi mungkin usia. Seperti di sepak bola kan dibatasi, misalkan yang di bawah 24 maka dihitung pemain reguler. Kalau di atasnya itu maka dihitung 21 ya. Di atas 21. Kalau di atas itu maka dihitung sebagai pemain asing. Nah, pemain asing itu mungkin yang belum tahu, pemain asing itu bukan hanya pemain yang dari luar negeri ya. Karena pemain asing itu juga di sepak bola itu pemain yang sudah melebihi masa atau usia yang ditentukan sesuai dengan regulasi pertandingan. Kalau U21 ya berarti di atasnya dikit ada maksimal sekian sebagai pemain asing. 24 salah maksimal. Ya antara 21 24 berarti dia sebagai pemain asing. Kan dibatasi pemain asing dalam satu kali pertandingan maksimal yang bermain berapa. Tapi tetap sudah terdaftar. Menyusun peraturan pertandingan. Nah, kita sudah sampai menyusun peraturan pertandingan yang tadi itu ya. Peraturan yang diatur secara khusus. Penentuan pesertanya bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi. Peraturan permainan yang dipakai, ini sesuai dengan buku atau versinya berbeda. Contoh, di sepak bola, FIFA sudah mengeluarkan aturan terbaru tahun 2020. Akan tetapi karena keterbatasan waktu sosialisasi sehingga di Indonesia mungkin belum dapat diterapkan. Sehingga oke, kita sepakati pada event tahun ini kita tetap memakai peraturan yang lama. Itu contoh. Di bola voli contoh tahun 2009 itu sebenarnya sudah dikeluarkan peraturan yang baru yang berlaku sampai tahun 2013. Akan tetapi menjelang event Asian Women di Gresik itu banyak tim yang dari luar negeri ingin sparring melawan tanding uji coba melawan tim Indonesia. Nah, peraturan yang digunakan di Indonesia masih peraturan yang lama sehingga menimbulkan pertanyaan, loh, ini kok masih pakai peraturan yang lama? Akhirnya jelaskan bahwasanya Indonesia masih belum menerapkan. Itu bisa diatur secara akan tetapi ketika sudah eventnya ya mau nggak mau Indonesia harus mengikuti aturan yang baru. Cuman ketika sparring itu masih dijelaskan bahwa menggunakan peraturan yang lama. Peraturan pertandingan ya ini yang disusun, sistem pertandingan yang digunakan ya terkait dengan tadi itu, pengaruh dengan tujuannya apa, kemudian waktu yang diperlukan kira-kira berapa lama aja yang tersedia biar nggak terlalu lama, dananya kira-kira berapa, itu juga berpengaruh nanti dengan sistem pertandingan yang digunakan. Kemudian cara penentuan pemenang dan penentuan juara. Ini saya contohkan misalkan di sepak bola itu kan biasanya umum kalau banyak tim itu punya skor yang sama atau poinnya sama. Kalau poinnya sama kira-kira penentuan juaranya bagaimana? Oh, dihitung menggunakan selisih gol. Oh, kalau selisih golnya tetap sama, berikutnya ditentukan dengan cara bagaimana? Kan nggak langsung diundi. Udah head to head dulu. Itu ada macam-macam. Di volley juga seperti itu. Skor, poin dapat dari kemenangan, kemudian skor antar set, kemenangan set, baru ke biji poin bola. Nah, tapi belakangan ini sudah menggunakan kalau sudah sama di poin, maka kemenangan set tidak dihitung langsung ke
kemenangan biji, karena itu bisa diatur. Makanya untuk menghindari pengaturan skor, untuk tim tertentu berusaha bekerja sama dengan tim lain untuk menyingkirkan tim satunya, maka diatur langsung ke poin biji. Kemudian penanggulangan terhentinya pertandingan karena kerusakan peralatan dan lain-lain. Ini sangat penting dibahas juga dalam peraturan pertandingan dan dibahas di technical meeting. Misalkan ada penundaan. Kalau tadi itu perencanaan penundaan nggak direncanakan dulu, antisipasinya bisa jadi pembengkakan biaya dan penjadwalan ulang. Contoh di sepak bola, tiba-tiba hari ini lampu mati dan nggak nyala-nyala, genset trouble semua, atau hujan banjir, nggak bisa dilanjutkan pertandingan, hujan badai gitu. Kalau ada penundaan pertandingan, ditundanya kapan? Nah, kira-kira jarak waktu berapa hari? Ya, kapan pelaksanaannya? Ini merugikan kedua tim apa tidak? Rugi, jelas rugi. Semua juga rugi, panitia rugi, kedua tim rugi. Tapi mencari jalan yang terbaik untuk melanjutkan itu kapan, di mana pelaksanaannya, itu juga harus direncanakan. Sering dalam sepak bola itu, event sepak bola ada pertandingan usiran. Karena apa? Konflik dari kedua supporter. Nah, kalau dilaksanakan di sini sebagai home-nya nanti geger, dilaksanakan di sini pun geger. Akhirnya diusir pertandingannya, dilempar. Supaya apa harapannya? Meminimalisir. Saya kira kalau membersihkan nggak mungkin. Meminimalisir terjadi pertemuan dua kubu yang bisa mengakibatkan konflik. Ini juga perlu diatur. Nah, contoh lagi, di volley itu ada penghentian, ada aturan penghentian. Kalau penghentiannya lebih dari 3 jam, ya, penghentian lebih dari 3 jam, akan tetapi lapangannya tidak berubah, tidak berpindah, maka poin pada saat set terakhir dimainkan itu kembali 0. Tapi skor set sebelumnya itu tetap dihitung. Itu kalau perhentian lebih dari 3 jam. Kalau dihentikan kurang dari 3 jam, maka poinnya dilanjutkan saja. Itu ya. Kalau kurang dari 3 jam dilanjutkan, kalau lebih dari 3 jam maka poin set terakhir dihapus, kembali ke 0-0. Poin set sebelumnya tetap. Kalau misalkan sudah 2-0 berarti sudah 2-0, tinggal melanjutkan set ketiga. Itu kalau tidak berpindah lapangan. Kalau ditunda lebih dari 3 jam dan itu lapangannya berpindah meskipun di lapangan sebelahnya itu loh. Kebetulan bocor, nggak bisa ditanggulangi, lapangannya rusak, berkubang airnya itu. Pindahnya hanya di sebelahnya saja dan sudah menunggu selama lebih dari 3 jam. Maka skor dan poin dihapus, kembali ke set pertama dan 0-0 lagi. Itu aturan. Itu yang perlu diketahui. Kemudian yang berlakunya adalah peraturan tentang drawing, pengundian. Kuncinya drawing itu baru bisa dilaksanakan ketika semua bagan sudah ada. Ya, sudah disepakati pesertanya berapa, bagannya sudah ada, baru di drawing. Jangan di drawing dulu 1, 2, 3, 4 baru dipertemukan. 1 ketemu dengan 2, 2 ketemu dengan 3, itu bisa geger. Ya, apalagi nanti ada sidit dan lain-lain. Nanti sidit saya jelaskan di bagan pertandingan. Terus kalau misalkan ini menggunakan sistem campuran kayak di Piala Dunia itu, ya, setelah babak grup penyisian itu, kalau nanti diambil berapa disepakati, ambil juara grup dan runner up, apa cukup 1 juara grup saja. Nah, nanti crossingnya misalkan juara grup A ketemu runner up C dan seterusnya, itu diatur apakah menggunakan pedoman yang sudah ada atau apakah di drawing lagi. Jadi asalkan lolos juara grup atau runner up, nanti nggak peduli runner up atau juara grup, di drawing, diundi lagi siapa ketemu siapa sesuai dengan hasil terakhir pakai drawing. Kalau Piala Dunia seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? No. Nah, tentang drawing itu kan kuncinya harus dilakukan skemanya atau bagannya sudah fix dulu, baru dilakukan drawing. Atau saya contohkan lagi, drawing itu dapat terjadi ketika
sistemnya menggunakan sistem campuran. Nah, di awal menggunakan grup, diseleksi dulu, ada juara grup, ada runner up, atau diambil satu saja per grup, juara grup saja. Bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan cara yang pertama, menggunakan pedoman yang sudah ada regulasinya itu. Contoh, juara grup A ketemu dengan runner up grup C. Nah, runner up grup A ketemu dengan juara grup. Nah, itu kan ada aturannya. Atau diatur secara khusus, misalkan di drawing lagi. Nggak peduli nanti juara grup atau runner up, yang penting dia lolos, nanti ngambil undian lagi, drawing lagi. Kalau Piala Dunia seperti apa? Sepak bola. Setelah lolos itu sudah langsung penempatan crossing, siapa ketemu siapa, atau di drawing lagi, diundi lagi. Piala Dunia. Ya, yang lolos babak grup itu di drawing lagi, apakah sudah langsung penempatan? Iya. Nah, maksudnya penempatan di 16 besar itu nanti sudah ada sesuai dengan ketentuan yang ada itu, atau di drawing lagi. Kalau di Indonesia kan langsung ditempatkan itu. Grup. Ya, langsung kan? Ya berarti sama. Ya, berarti kan sudah ada skemanya dulu. Ini skema sudah ada, cuman belum ada yang menempati. Setelah itu begitu lolos langsung otomatis saya ketemu di ini. Nah, soalnya seperti itu juga bisa dimainkan. Contoh event terjadi di bulu tangkis. Nah, demi timnya nanti supaya dia tidak bertemu grup yang diprediksi lebih kuat, maka dia sengaja mengalah. Dia sengaja tidak sebagai juara grup. Dia sengaja menjadi runner up saja. Supaya apa? Saya nanti menghindari grup atas ini kuat-kuat timnya. Nah, saya menghindari tim ini. Pernah terjadi. Di event bulu tangkis juga gitu. Pertandingan kunci terakhir yang menentukan nanti ini juara grup atau runner up, kemudian kedua tim ini tidak memainkan sportivitas. Jadi sama-sama kayak mau ngalah gitu, tapi nggak ditunjukkan secara vulgar, itu tidak. Jadi kayak main nggak main, akhirnya dua-duanya kena kartu hitam gitu. Kena komisi disiplin. Pernah itu di tahun berapa ini? Bulu tangkis. Ya karena itu dua-duanya sama pengen kalah, bukan pengen menang. Karena tadi pengen menghindari lawan di grup tertentu yang mungkin lawan-lawannya sama lebih kuat. Pengen nyari yang ringan-ringan dulu di penyisian. Itu bisa dihitung. Makanya olahraga ini terus berkembang supaya hal seperti itu diminimalisir. Izin ya, ini kan sebenarnya belum waktunya berakhir. Tapi kalau sudah kesorean seperti ini kayaknya juga nggak nyaman bagi semuanya. Kalau diakhiri lebih awal bagaimana? Halo? Ya. Oke ya. Di stop dulu ya. Gimana? Oke, nggak apa-apa kalau gitu, kita skor saja, kita lanjutkan minggu depan. Diingat-ingat ini menyusun peraturan pertandingan. Ya, minggu depan jangan lupa bahwa menyiapkan ya alat tulis, alat gambar. Kita buat denah. Nanti jangan lupa difoto. Saya kira cukup untuk hari ini. Sebentar saya. Oke, sama gini. Saya minta tadi PR juga saya berikan kepada kelas satunya. Jawabannya silakan tinggalkan di kolom komentar. Tadi kan buka Zoom lewat Adlink. Adlink kan ada, misalkan Pak Ali membagikan apa materi, nah itu silakan di bawahnya bisa meninggalkan komentar. Silakan tinggalkan komentar di situ. Itu juga untuk nambahi absen juga, meyakinkan. Berarti 2 kali absen. Nah, gini, komentarnya itu saya atur. Coba dijawab. Tahu istilah WO? WO. Nah, WO itu ditujukan untuk tim yang dinyatakan menang dan boleh melanjutkan babak berikutnya, atau untuk tim yang dinyatakan kalah karena dia tidak datang atau mogok tidak mau melanjutkan permainannya itu.
Ya, silakan dikomentarkan, kemudian minggu depan diingatkan saya untuk membahas masalah ini tentang WO ya. Saya tidak tanya pengertiannya, tapi silakan dijawab WO itu untuk yang menang dan lanjut atau yang kalah karena nggak datang, terlambat, atau mungkin mogok. Gitu ya. Silakan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Untuk hari ini saya kira cukup. Jangan meninggalkan dulu. Mau saya presensi. Oh, lumayan. 20 peserta ya. Iya, Pak. Minggu depan nggak perlu ya, menyalakan video nggak perlu kalau saya. Yang penting yes itu yang pengen dapat ilmu yes ikuti saja. Siap. Siap, Pak. Saya kira cukup. Saya akhiri sekian dulu. Mohon maaf. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.